Saya memperkenalkan diri, nama saya Jumar Santoso. Saya komunitas dari budidaya maggot yang ada di wilayah Krajan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Dalam hal ini yang terkait dengan binaan dari Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan TPS 3R yang sudah ada di daerah Desa Krajan. Dalam hal ini saya perlu sampaikan bahwasanya keberadaan budidaya maggot ini sebenarnya sangat vital dan penting guna untuk mengurangi sampah yang ada di tingkat TPA, sehingga sampah-sampah yang ada di lingkungan kita, termasuk di situ ada pasar, kemudian ada limbah dari rumah tangga, ada limbah dari pemotongan hewan, itu saya rasa itu sangat penting dan untuk dimanfaatkan, dan itu punya nilai ekonomi yang sangat luar biasa. Perlu saya sampaikan bahwasanya di tempat binaan kami, di tempat binaan dari LH yang ada di wilayah saya, itu sebagai contoh, itu ada di sana dipelihara di ruangan dengan ukuran 4,5 kali 7,5 meter. Itu di situ kalau disusun dengan kotak-kotak yang seperti di belakang ini mampu menampung kotak sekitar 300 kotak. Perlu saya sampaikan bahwasanya kalau satu kotak ini itu diberi bibit sekitar 3 gram, berarti kalau 300 kotak itu ada sekitar 900 sampai 1000 gram telur. Perlu saya sampaikan bahwasanya setiap 1 gram telur itu sampai dipelihara sampai usia 15 hari yang siap digunakan untuk pakan itik maupun ayam maupun lele, itu membutuhkan pakan sebanyak 15 kg. Jadi 1 gram ini nanti akan menjadi maggot sekitar 1-3 tergantung kualitas pakannya. Jadi selama 15 hari 1 gram telur ini menggunakan pakan limbah organik sebanyak 15 kg. Bisa dibayangkan bahwasanya satu ruangan kecil ukuran 4,5 kali 7,5 itu dalam 15 hari itu akan memakai bahan organik sampah itu sekitar 15 ton. Itu selama 15 hari. Itu bisa dibayangkan. Sehingga pengurangan sampah yang sampai tingkat TPA itu sangat luar biasa kalau itu dikelola secara intensif. Nah, melihat dari peluang yang ada di sekitar kita untuk bahan pokok dan sebagai bahan pakan dan lain sebagainya, kami sangat beruntung sekali memelihara maggot ini, sehingga apa yang menjadi harapan kami sebagai peternak ayam, juga peternak itik dan juga peternak lele, itu dengan maggot ini saya pikir kita mengurangi biaya pakan yang sangat luar biasa. Kalau kita bayangkan dari operasional kita itu sangat rendah, dalam artian kebutuhan biaya produksi itu sangat rendah untuk membuat pakan, untuk membuat maggot ini, memelihara maggot ini. Kalau kita gunakan perbandingan, misalkan pelet yang digunakan untuk pakan lele itu 1 kilogramnya itu sekitar 12.000, padahal kalau digunakan untuk memelihara lele itu 1 kilogram daging lele itu menggunakan 1 kilogram pelet. Bisa dibayangkan untuk memproduksi daging lele itu setiap kilogramnya lele itu membutuhkan 1 kilogram pelet. Belum lagi dengan biaya bibit, belum lagi dengan biaya obat dan lain sebagainya. Sehingga peternak dari perikanan lele itu sendiri mengeluh sekali dengan biaya produksi yang sangat tinggi yang dihasilkan produktivitasnya rendah. Tetapi dengan adanya maggot ini bisa dibayangkan, maggot ini nilai proteinnya, kadar proteinnya cukup tinggi. Setiap setelah hasil dari analisa laboratorium, ini produksi prosentase dari dari maggot ini sendiri, kadar proteinnya sangat luar biasa. Itu sekitar 44%. Padahal pelet yang digunakan untuk pakan lele hasil pabrikan
itu hanya 31%. Sehingga dari nilai kadar protein itu sendiri sudah sangat tinggi. Nah, mengapa ini kita galakkan untuk pembudidayaan maggot ini? Pertama ya terkait dengan potensi sampah yang sangat banyak di sekitar kami, kemudian untuk produksi produktivitas untuk ternak lele maupun ternak ayam maupun bebek dan sebagainya, ini sangat menguntungkan sekali. Mungkin itu sekedar gambaran singkat apa yang saya sampaikan. Jadi kalau proses awalnya dari budidaya maggot ini sebenarnya sangat sederhana sekali. Jadi proses dari telur untuk dipelihara itu hanya memakan waktu 15 hari sampai 20 hari untuk siap digunakan untuk pakan ternak maupun ikan. Nah, kemudian kalau ingin diproduksi lagi untuk telurnya, ini maggot ini dibiarkan dipelihara sampai jadi pupa. Pupa itu maggot yang warnanya hitam. Ini kalau istilahnya apa ya? Kalau ulat itu boleh dikatakan sebagai entung. Jadi kalau sudah berupa pupa, nah ini pupa misalkan warnanya sudah seperti ini. Ini maggot yang sudah menjadi pupa dan ini tidak makan lagi. Ini menunggu saatnya nanti akan menjadi lalat hitam. Nah, lalat hitam itu nanti akan bertelur. Nah, setelah bertelur berkembang lagi menjadi maggot. Adapun siklus dari telur menjadi telur lagi ini hanya memakan waktu 2 bulan. Tetapi kalau dari telur untuk bisa digunakan untuk pakan ayam maupun pakan lele itu hanya membutuhkan waktu 20 hari. Sehingga peternakan yang paling singkat waktunya untuk bisa menghasilkan termasuk di antaranya maggot ini. Nah, mungkin itu sekedar gambaran secara singkat apa yang saya sampaikan, barangkali bisa menjadi manfaat. Kalau pakannya sangat gampang sekali. Ini termasuk contoh limbah pasar. Jadi ada rompesan, kemudian ada sisa-sisa dari misalkan rumah makan, bisa. Ada misalkan sisa-sisa dari cucian yang ada di dapur, atau sisa-sisa makanan yang sudah basi, itu pun langsung bisa dikasihkan. Sebenarnya diberikan pakan segar ini kalau dalam jumlah pakannya kurang, tapi kalau pakannya berlebih itu lebih bagus difermentasi dulu. Sehingga apa? Difermentasi ini akan nanti mudah terurai. Kalau digunakan untuk pakan ini langsung bisa tercerna. Kalau proses seperti ini diberikan langsung berarti nunggu waktu ini agak membusuk sedikit. Karena apa? Maggot itu tidak punya gigi, sehingga dia hanya mengecap aja. Nah, kalau sudah difermentasi itu akan lebih mudah dicerna oleh maggot. Barangkali itu sekedar informasi ataupun gambaran yang berkait dengan budidaya maggot. Barangkali kalau ada hal yang perlu ditambahkan, apa yang menjadi hal yang kurang jelas, monggo saya siap untuk memberikan penjelasan sebatas kemampuan saya. Terima kasih.